Co-initiating ini adalah gerakan pelengkap pertama yang menjadi fase awal dari sebuah gerakan U. Sebagai organisasi, kita harus membangun niat bersama dengan saling mendengar dan menerima masukan. Untuk diri sendiri, kita harus mampu mendengarkan panggilan hidup, apa sih yang ingin saya lakukan? Pada awal suatu proyek, satu tim yang terdiri dari beberapa individu akan berkumpul untuk menyatukan konsep yang berbeda-beda dengan saling mendengar untuk mencapai tujuan bersama. Pada saat itu, mereka berkumpul untuk berdiskusi dan menentukan orang-orang yang akan terlibat dan proses yang akan mereka lakukan. Hai guys. Hai. Kalian ngapain aja nih selama pandemi kayak gini? Gue sih cuma sibuk kuliah aja, palingan sambil baca-baca buku sih. Gue juga lagi coba bikin lagu juga. Kalau gue kacau banget nih pandemi kayak gini malah boros belanja. Emang lo belanja apaan, Sian? Banyak deh dari furniture, baju, makanan. Kalau ngapain Kai? Sumpah ya, gue udah bosen banget di rumah gak ngapa-ngapain dan akhirnya cuman ngabisin uang karena gue harus beli barang-barang jualan temen gue. Banyak banget deh yang jadi produktif dan bikin bisnis-bisnis baru. Ya juga ya, pengen deh bisa jadi produktif. Gimana kalau kita bikin bisnis baru? Bisa nggak ya? Bisa sih menurut gue. Emang menurut lu kita bisa bikin bisnis apa, Sian? Ya juga ya, tapi kira-kira ngapain ya bisnisnya? Dan kita mau bergerak di bidang apa emangnya? Gimana kalau kita masing-masing cari inspirasi aja dulu? Bener sih, kita emang harus cari inspirasi dulu. Ya udah, nanti kita virtual meeting aja setelah kita nyari inspirasi. Dah. Oke. Dadah. Dadah. Selanjutnya ya ini co-sensing atau mengamati. Pergi ke suatu tempat untuk mencari inspirasi dan mendengar isi hati dan pikiran. Pada perubahan transformasional ini yang diperlukan adalah melihat secara mendalam, tajam, dan kolektif. Ketika anggota kelompok melihat bersama dengan dalam dan jelas, mereka jadi menyadari potensi kolektif mereka sendiri dengan melakukan semuanya bersama. Saat berinovasi, kita harus pergi suatu tempat sendiri untuk mendengar isi hati dan mengamati, berbicara dengan orang-orang untuk mengetahui persepsi yang tetap berhubungan dengan masalah yang berkembang. Karena tanpa membayangkan situasi yang spesifik, kita tidak dapat belajar, melihat, dan bertindak secara efektif. Ketika kita mampu merasakan, kelompok akan mampu melihat peluang dan menjadi kekuatan utama dari perusahaan. Berdasarkan U-Theory, presensing merupakan gabungan dari presence atau kehadiran dan sensing atau penginderaan. Presensing adalah kesadaran tiap individu dalam organisasi untuk melakukan perubahan dari sisi dalam organisasi tersebut. Konsep presensing merupakan pemahaman untuk melihat apa yang ada di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Presensing mengatur hubungan antara inspirasi dan kemauan bersama. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan dengan pergi ke tempat yang hening dan biarkan pengetahuan batin kita mengambil alih. Ini adalah momen di mana kita merelakan sesuatu yang lama dan membuka diri pada aspek-aspek baru. Pada proses ini, setiap anggota harus mampu berorientasi pada masa depan. Mana guys, udah pada dapat ide belum? Udah dong. Ya udah yuk, coba kita sebutin satu-satu ide kita. Oke, boleh. Dimulai dari gue aja boleh ya?
Jadi menurut gue buat bisnis kita ini, gue punya ide untuk buat aplikasi yang bergerak pada industri kesehatan dan fitness dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebugaran jasmani serta rohani konsumen nih teman-teman. Soalnya kan selama ini cuma ada aplikasi yang nawarin salah satu aja kan, kayak antara jasmani aja atau rohani aja. Nah kenapa nggak kita gabungin dua-duanya? Jadi satu gitu. Jadi ada konsultasi olahraga, asupan gizi, bookshelf, dan juga dilengkapi one-stop shop untuk memudahkan konsumennya mendapatkan barang yang mereka butuhkan untuk menjalankan hal tersebut. Wah, boleh juga tuh Kak idenya. Kan lagi banyak diminati juga ya sama masyarakat sekarang. Kalau gitu kita coba denger ide dari yang lain dulu kali ya. Gue dulu ya. Jadi ide gue itu berkaitan dengan bidang pariwisata nih. Nah, selama ini kan kita kalau mau pesen tiket perjalanan pariwisata itu lebih sering secara offline ke agen pariwisata ya. Nah, gimana kalau kita jadiin itu lebih simpel dengan layanan aplikasi, terus juga aplikasi itu juga nanti ada informasi mengenai tempat pariwisata yang ada di zona hijau selama masa pandemi ini. Bagus-bagus ya ide kalian. Nah, sekarang giliran gue ya. Kalau gue kepikiran tuh buat bikin aplikasi di bidang furnitur gitu. Nah, kan di pandemi ini orang-orang lebih banyak beraktivitas di rumah, kayak buat kerja, santai-santai. Nah, aplikasi ini memberi mereka kemudahan buat cari inspirasi dan cari barang-barang juga buat dekor rumah mereka. Dan juga tuh Shan ide lu. Kalau dari gue sih, ide yang pas itu, apalagi di masa pandemi gini, peluang lebih besar tuh mungkin di bidang kesehatan kali ya. Nah, khususnya di bidang kesehatan mental. Apalagi di masa pandemi ini kan mungkin banyak orang yang punya keluhan atau masalah dari kesehatan mentalnya. Jadi gue kepikiran untuk buat ide yang namanya itu rehat, relaksasi hati. Oh ya juga ya, pandemi COVID-19 ini kan mungkin masyarakat banyak yang terkena dampak PHK ataupun permasalahan lainnya. Kayaknya kalau menurut gue, ide Shania sama Wulan bakal tepat sasaran deh buat diterapin. Terus sesuai juga sama keadaan pandemi kayak gini. Kalau menurut kalian gimana? Gue juga sependapat sih Kai sama lo. Oke, berarti kita coba pakai ide gue dan Ulan ya. Oke guys. Oke. Co-creating. Tahap ini merupakan proses menciptakan dasar atau prototipe dalam contoh nyata untuk mengeksplor masa depan dengan cara bertindak. Ini juga artinya menghasilkan jaringan pencipta perubahan yang bersemangat dan dengan cepat berkembang yang meningkatkan pembelajaran mereka di seluruh prototipe dan yang saling membantu dalam menghadapi tantangan inovasi apapun yang mereka hadapi. Ketika datang ke inovasi, seringkali satu keterampilan hilang, yaitu seni dan praktek dalam membuat dasar. Prototipe menuntut Anda untuk mengosongkan semua barang terlebih dahulu, kemudian menentukan apa yang benar-benar dibutuhkan, serta memberikan solusi prototipe untuk kebutuhan nyata tersebut secara real time. Proses ini juga meminta Anda untuk mengklasifikasi kondisi, mengamati lebih dalam, dan beradaptasi. Tahap eksplorasi ini juga diharuskan untuk selalu membuka pikiran, hati, dan kehendak kita dalam melakukan proses co-initiating, co-sensing, dan co-presencing bila dibutuhkan. Jadi sekarang gue mau ngejelasin terkait prototipe dari ide bisnis yang kemarin udah gue tawarin ke kalian. Ide bisnis ini berhubungan sama kesehatan mental masyarakat. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, yang mungkin banyak dari masyarakat itu terkena dampak atau imbas yang memicu terjadinya gangguan kesehatan mental. Mungkin dari yang udah kita ketahui kan sekarang banyak dari masyarakat atau karyawan yang mulai kehilangan mata pencariannya. Entah itu karena PHK atau mungkin dengan bentuk lainnya. Nah, ide bisnis yang gue tawarin ini berbentuk aplikasi. Tapi, apa sih yang membedakan dari aplikasi kesehatan mental lainnya? Jadi, gue tuh kepikiran gimana kalau aplikasi kesehatan mentalnya ini dibuat dengan fitur anonim. Jadi, ketika para pengguna ingin melakukan konsultasi, mereka tuh bakal merasa aman dan nyaman untuk bercerita atau berkonsultasi terkait kesehatan mentalnya. Nah, ini salah satu contoh dari desain app preview untuk bisnis yang gue tawarin. Namanya itu Rehat, yang merupakan akronim dari relaksasi hati. Nah, jadi dari ide gue kemarin, gue udah buat prototipenya nih. Namanya Yunoya. Ini tuh aplikasi di bidang furniture untuk memberi kemudahan para pengguna dalam mencari inspirasi, juga produk-produk furniture yang mereka butuhkan. Soalnya kan pandemi gini semua orang serba di rumah. Jadi pasti mereka mau kamar dan rumah yang nyaman bagi mereka. Habis ini gue liatin ya kontennya apa aja. Nah ini isi kontennya. Yang paling kiri itu adalah home dari Yunoya. Kalian bisa milih katalog,
lookbook, virtual design, sama augmented reality buat mengeksplorasi lagi keinginan kalian. Untuk lookbook itu buat cari inspirasi. Untuk room itu adalah klasifikasi tema berdasarkan ruangan tertentu. Nah, ini adalah fitur unggulan dari Unoya. Ada virtual design sama augmented reality. Jadi dengan dua hal ini kalian bisa memproyeksikan langsung gimana sih furniture tertentu di kamar atau rumah kalian. Sekian dari Unoya. Co-evolving, yang merupakan gerakan pelengkap terakhir, memiliki arti yaitu berkembang bersama, mewujudkan bersama dengan melihat dan bertindak dari seluruh aspek yang ada. Setelah membuat beberapa prototipe, sebuah bisnis harus mengambil langkah, yaitu meninjau dan mengevaluasi apa yang telah dipelajari, berhasil atau tidak, dan memutuskan prototipe dengan dampak tertinggi dari situasi yang sedang kita hadapi. Untuk menghasilkan penilaian yang baik pada tahap ini, sebuah bisnis harus membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan dari lembaga dan sektor lain dan juga pihak internalnya. Ketika diterapkan pada proyek inovasi yang lebih besar, proses U berlangsung dalam periode waktu yang lebih lama dan dalam bentuk yang berbeda. Karenanya, komposisi tim dalam sebuah proyek semacam tersebut biasanya harus mampu berubah dan beradaptasi pada tingkat tertentu setelah setiap gerakan. Gimana hasil survei prototipe kita? Untuk prototipe yang pertama sih hasilnya menurut gue kurang bagus nih. Lebih bagus yang kedua karena lebih tepat sasaran aja. Kok bisa, Mel? Kenapa tuh? Jadi prototipe kedua itu lebih sesuai dengan kondisi dan tren saat ini. Peminatnya juga lebih banyak, Shan. Oh, Oke sih, kalau gitu kita pakai yang kedua aja kali ya. boleh. Berarti kita tinggal proses finishing aja. Oke, semangat deh. Semoga kita bisa berjalan dengan lancar dan nanti kita bahas lagi ya selanjutnya. Oke. Oke.